Dalam sebuah desa hiduplah seekor induk bayi dan anak semata wayangnya yang manis. Ia dipelihara oleh orang yang baik dan penuh tanggung jawab. Ia tinggal dalam sebuah kandang, dan dalam kandang itu ada sebuah lubang, sehingga anak babi bebas pergi kemanapun ia suka, karena ia dianggap belum mengganggu tanaman orang lain. Babi-babi ini sangat jinak dan bersih, sehingga anak babi mulai berpetualang ke sana kemari untuk melihat dunia. Ia sangat ceria sekali, karena anak-anak di kampung itu sangat menyayangi dia dan bermain-main dengan dia. Memang waktu itu babi adalah salah satu hewan yang bisa diajak untuk bermain sebelum anak-anak mengenal HP Android. Nah, satu ketika anak babi ini tampak muram. Ia pulang menemui ibunya ke kandang. Dia diam, tidak mau bicara. Ibunya sangat heran sekali karena tidak biasanya anaknya semuram itu. Lalu dia bertanya, "Kamu kenapa, anakku? Apakah ada yang mengganggumu, memukulmu, mengejekmu? Apakah ada yang menyakiti hatimu?" Anak babi itu pun berkata, "Tidak, Mama." "Kalau begitu, kenapa kamu muram? Apakah kamu sakit?" "Tidak, Mama," kata anak babi. "Kalau begitu, kamu kenapa?" Sambil dia memeriksa apakah anaknya flu atau demam atau sakit perut. Tapi anak babi berkata, "Aku tidak sakit, Mama." Induk babi pun berkata, "Kalau begitu, katakan, apa masalahmu? Mama gak bisa melihatmu sedih seperti ini." Lalu anak babi pun mulai berani berbicara. Dia katakan, "Sebenarnya aku tidak sakit, Ma. Aku cuma sedih aja. Kenapa kita semua dipanggil babi?" Ibunya pun heran, dan dia menjawab, "Ya iya, Nak, kita memang babi. Tidak mungkin kita dipanggil kerbau atau harimau." Ucap si induk babi dengan harapannya anaknya bisa sedikit tersenyum. Lalu anaknya kembali menjawab, "Tidak, Ma. Semua babi di kampung ini dipanggil babi. Yang di kandang juga dipanggil babi. Anak-anak yang lepas, yang bermain sama manusia juga dipanggil babi. Kenapa kita semua dipanggil babi? Sementara manusia ini semua, anak-anak yang ada di kampung ini, orang tua juga semua punya nama. Ada yang namanya Kev, ada yang namanya Ori, ada yang namanya Jen, ada lagi namanya Tulang, ada lagi namanya Bau, ada lagi namanya Opung kalau sudah tua. Mereka semua punya nama panggilan. Teman-teman yang bermain sama aku juga namanya bagus-bagus. Ada Sisko, ada Simas, ada Dewa, ada Ari. Lah kita semua nama kita babi." Ibunya menjawab, "Benar, anakku. Memang semua manusia punya nama selama ia hidup. Tapi kalau sudah mati semuanya, namanya cuma satu, yaitu mayat." "Loh, kok gitu?" kata anak babi. "Iya, kalau kita masih hidup, nama kita cuma babi. Tapi kalau kita sudah mati, nama kita akan berbeda-beda. Ada babi panggang,
ada babi arsik, ada babi kecap, babi guling, saksang. Dan kalau ada acara Batak, nama kita menjadi Tudu-tudu si Panganon. Kok panjang kali nama kita, Mak? Kata anak babi. Iya, nama kita bisa panjang. Dan bukan hanya panjang, nama kita ini pun bisa banyak. Nama-nama organ tubuh kita pun menjadi banyak. Ini namanya osang, katanya sambil menunjukkan dagunya. Ini soit, sambil menunjukkan pahanya. Ini somba-somba, katanya sambil menunjukkan rusuk. Dan ini ihur-ihur, sambil memperlihatkan ekornya dan bagian bokongnya. Lalu anaknya bilang, wah, cantik-cantik kali nama kita, Mak, katanya sambil kegirangan. Iya anakku, kata induk babi. Dan ada satu hal lagi yang harus kau ingat, Nak. Kita ini sangat beda sama manusia. Kalau babi selama hidupnya mungkin menjadi beban, harus dikasih makan rutin, dibersihkan, diobati kalau sakit, dihidupkan api unggun kalau dingin. Tapi walaupun kita beban selama hidup, kalau kita sudah mati, kita akan menjadi kaya manfaat. Kita ini babi super. Kita ini hewan super. Dia katakan begitu. Kita bisa menjadi makanan yang enak dan bisa menjadi alat dalam adat istiadat. Kita bisa menjadi berkat kalau kita sudah mati. Kalau manusia kebalikannya. Kalau manusia mati, tidak ada lagi gunanya. Mereka berguna waktu hidup, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau mereka sudah mati, tidak ada lagi gunanya, karena semua sudah menjadi bangkai. Tamat. Galatia 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ilustrasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan like, komen, dan share supaya banyak orang terberkati dengan ilustrasi ini. Terima kasih.